Belum usai pro kontra penambahan pimpinan DPR dan MPR, kini muncul usulan penambahan anggota DPR periode mendatang. Apakah penambahan kursi anggota DPR ini bisa meningkatkan kinerja dan menyelesaikan masalah terkait keadilan pembagian kursi di Dewan? Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penambahan anggota DPR periode 2019-2024. Panitia khusus rancangan undang-undang pemilu akan mempertimbangkan dan membahas bersama pemerintah agar usulan tersebut dimasukkan dalam RUU penyelenggaraan pemilu. Usulan penambahan anggota DPR berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dari 560 anggota, PKB mengusulkan penambahan 10 anggota baru. Mayoritas fraksi menilai penambahan anggota Dewan periode mendatang diusulkan karena jumlah penduduk Indonesia bertambah. Sementara itu, daerah pemekaran wilayah juga meluas. Meski usulan ini dikritik banyak pihak, DPR berkilah kinerja Dewan akan semakin efektif jika anggota DPR bertambah untuk mewakili aspirasi masyarakat. Ya, kita lihat situasinya, tapi kalau kita bandingkan dengan anggota DPR di banyak negara yang penduduknya lebih sedikit, yang jumlah anggota DPR-nya lebih banyak, saya pikir tidak ada masalah kalau ditambah. Penambahan itu menyangkut aspek aspek geografi dan aspek demografi. Apakah dari aspek demografi ini memang urgen untuk ditambah atau tidak gitu. Juga berkaitan dengan dapil ya, pengaturan dapil. Dua fraksi besar, Golkar dan PDI Perjuangan, meminta semua fraksi mempertimbangkan usulan penambahan anggota Dewan periode mendatang pada RUU penyelenggaraan pemilu. Partai Golkar dan PDI Perjuangan akan menyetujui jika penambahan anggota Dewan dibarengi pengaturan alokasi daerah pemilihan, sebab banyak daerah yang jumlah keterwakilannya kurang merata. Kemarin dalam RDPU dengan beberapa NGO, LSM, dan pemerhati pemilu, mereka memang mengusulkan ada penambahan yang ideal itu 5-70 menjadi 10 ya. Itu direspon oleh semua anggota pansus untuk menjadi pertimbangan ya. Sebelumnya beberapa fraksi di Dewan juga mengusulkan adanya revisi Undang-Undang MD3 untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang tidak mendapat jatah satupun kursi pimpinan Dewan. Namun, ide penambahan baik jumlah pimpinan ataupun anggota Dewan dinilai tidak berhubungan langsung dengan ekspektasi semakin membaik dan produktifnya kinerja Dewan. Sejauh ini dengan yang sudah ada ini kan kita selalu mengatakan kinerja mereka belum memuaskan gitu ya. Kita berharap memang tambahan satu ini akan ada perbaikan, tapi saya sangat tidak yakin juga gitu ya. Selain itu, beberapa lembaga pemantau seperti Perludem merasa penambahan kursi anggota DPR juga berpotensi memunculkan isu baru. Misalnya akan muncul permintaan fasilitas penunjang seperti pembangunan gedung baru mengikuti penambahan jumlah anggota. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Wacana penambahan kursi anggota Dewan langsung mengundang kritik. Sudah perlukah para wakil rakyat menambah jumlah anggota mereka? Apa pula yang mendasari wacana penambahan tersebut? Untuk membahasnya di studio setelah hadir Lukman Edi, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lusius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, dan Titi Anggraini, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Bapak, Ibu, selamat malam. Saya ke Pak Ketua dulu. Ya. Kenapa apa perlunya ditambah? Dan itu wacananya dari mana muncul? Jadi ketika kita RDPU ya, sebelum fraksi-fraksi itu menyerahkan DIM-nya, itu semua stakeholder ya yang perhatian terhadap pemilu ini kita undang. Baik itu penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun teman-teman dari LSM seperti Mbak Titi. Kemudian kalau LSM itu ada... Formapi diundang nggak? Enggak ya? Formapi enggak. Kalau Formapi kan pengamat parlemen kan, tidak concern di bidang kepemiluan. Mungkin karena berbeda. Gitu. Ya, beda stressing. Forum hari ini juga Mas Lusius kan datang untuk mengkritik dewannya, bukan hitung-hitungan matematika pemilunya kan gitu ya. Jadi ada usulan kemudian untuk penyesuaian terhadap jumlah anggota DPR. Ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama berdasarkan kepada mencari format yang paling ideal terhadap jumlah anggota DPR kita, ya, berdasarkan exercise dari berbagai macam negara-negara. Nah, dan ini sebenarnya
lebih berat lagi ya usulannya itu bisa sampai 619 orang anggota DPR kalau berdasarkan kepada teori jantung itu Mbak Titi ya. Nah, tetapi ada pendekatan lain juga. Pendekatan lainnya itu adalah memang faktualnya hari ini ada desakan untuk melakukan penyesuaian terhadap jumlah anggota DPR khususnya dapil ya. Utusan dari Kalimantan Timur itu berapa wajarnya, dari Jawa Timur berapa wajarnya, dari Kepulauan Riau misalnya yang harga kursinya mahal sekali 623.000 satu kursi dibanding dengan Jabar 3 misalnya hanya 300-an ribu gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat Kepulauan Riau itu merasa dirugikan ya, mereka hanya punya wakil 3 gitu, sementara jumlah penduduk mereka sudah 2,5 juta gitu ya, pemilih mereka jauh lebih banyak. Nah, penyesuaian ini termasuk misalnya kebutuhan kita untuk menyiapkan wakil rakyat bagi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri yang sudah 2,5 juta orang ya, yang selama ini terwakilkan itu dengan DKI 2 ya, DKI 2 ya, Jakarta 2. Nah, ini kan harus ada penyesuaian supaya derajat disproporsionalitas anggota DPR ini itu tidak lebar gitu, tidak lebar. Nah, cuma kan opsinya macam-macam. Bisa pilihannya itu adalah menambah anggota DPR sehingga tidak menimbulkan goncangan bagi daerah-daerah yang sudah selama ini wakilnya sudah ada. Stabil, ya stabil. Atau memang kita hitung ulang gitu ya. Jawa Timur kita hitung ulang berapa anggota yang disesuaikan dengan derajat proporsionalitasnya paling ideal. Kemudian Kepulauan Riau misalnya sekarang 3 harus tambah 4 atau 5 gitu ya, sesuai dengan jumlah penduduk di sana. Kalimantan Timur misalnya, dengan dimekarkannya Kalimantan Utara, ya implikasinya ya harus dikurangi anggotanya dari Kalimantan Timur. Sulawesi Selatan, yang beberapa pemilu kemarin tidak berubah dengan 24, sementara sudah ditarik Sulawesi Barat misalnya. Apakah kita mau mengurangi anggota DPR RI utusan dari Sulawesi Selatan misalnya, atau kita kurangi dari DKI dan kita kurangi dari Kalimantan Timur? Kalau pilihannya itu fine, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi opsinya tinggal itu, mau tambah anggota DPR kebutuhannya 10 sampai 15 sesuai dengan perkembangan baru, permintaan atau provinsi baru, kemudian ada permintaan dari masyarakat kita di luar negeri misalnya, atau ya sudah kita kurangi saja tetap 560 tapi yang kelebihan-kelebihan itu kita kurangin gitu. Mbak Titi ikut mengusulkan menambah? Iya, jadi kita lebih sepakat pada pilihan kedua ya, karena memang pertama kalau ada rumus memang yang mengatakan bahwa dari Rein T.J. Para bahwa kalau kita mengukur besaran parlemen DPR itu adalah seperti kita melihat jantung. Maka rumus jantung itu kan sepertiga dari badan kita itu digerakkan oleh jantung. Maka dia ada rumus matematikanya akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 itu dari jumlah populasi. Nah, ada negara yang menggunakan jumlah populasi seluruh penduduknya. Nah, berarti kalau gitu dari dia bayi sampai dia lansia pun dihitung. Tapi ada negara yang menghitung dari jumlah penduduk aktif atau ada juga penduduk yang bisa baca tulis. Jadi angkanya bisa berubah-ubah. Kalau dari keseluruhan jumlah penduduk memang jumlah DPR kita bisa sampai pada angka 619. Itu sudah kami simulasikan kalau menggunakan hasil sensus penduduk tahun 2010. Tapi kalau menggunakan jumlah penduduk aktif, maka jumlah anggota DPR kita bisa sampai pada angka 480. Kurang 480 kalau penduduk aktif. Nah, sekarang posisi kita di 560. Rumus yang tadi itu tidak secara konstan digunakan. Contoh Amerika Serikat dari tahun 1930-an sampai hari ini jumlah anggota DPR-nya tetap sama 435 orang. India dengan penduduk 1 miliar dan jumlah pemilih 850 juta, jumlah anggota DPR-nya 545. Nah, kita memang harus berhenti pada titik mana begitu. Yang kita ada alami sekarang adalah ada daerah yang mengalami kelebihan perwakilan. Jadi dari sisi komposisi penduduk seharusnya dia tidak pada angka itu. Tadi sudah disebut oleh Pak Lukman seperti halnya Sulawesi Selatan. Itu kelebihan 5 kursi. Tapi ada daerah yang mengalami kekurangan perwakilan atau underrepresentation. DKI Jakarta misalnya, Banten, lalu kemudian tadi Kepulauan Riau, harga kursinya lebih mahal. Jadi masalah itu yang harus kita selesaikan. Jadi kita selesaikan dulu keadilan bagi semua daerah, karena kalau kita menambah tanpa prinsip yang jelas, maka kita sebenarnya hanya tambal sulam saja. Gitu. Oke. Bung Lusius melihatnya bagaimana ini?
Ya, saya kira sih yang saya mau komentari pertama gitu, pembahasan RUU ini akhirnya menjadi begitu sempit gitu ruangnya gitu ya. Semua tentang kursi gitu ya. Pertama soal Pimpinan. parliamentary threshold, presidential threshold. Itu juga soal komposisi angka aja ya. Kemudian yang ini juga. Jadi tidak ada yang sangat substantif, walaupun diungkapkan juga tentu penambahan jumlah kursi ini untuk kemudian mengakomodasi jumlah penduduk yang semakin banyak. Artinya supaya representasi itu betul-betul kemudian bisa dijalankan. Tapi dengan 560 selama ini kan kita tidak merasa bahwa keterwakilan rakyat Indonesia itu sudah maksimal diperankan oleh DPR. Jadi saya melihat hubungan DPR dengan rakyat itu kan memang pada saat pemilu itu saja, sehingga mau DPR ditambah atau mau dikurangi sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruhnya saat sudah running gitu, sudah bekerja sebagai anggota DPR. Jadi saya kira memang perlu mencari alasan yang lebih serius lagi bagi DPR untuk meyakinkan publik bahwa tambahan ini penting gitu ya. Kalau kemudian ini dikatakan untuk kemudian memaksimalkan peran representasi DPR karena rakyatnya semakin banyak, lalu anggota DPR mesti banyak, lalu DPR harus menjelaskan bagaimana karena rakyat ini pasti selalu bertambah dari tahun ke tahun, apakah setiap 5 tahun lalu selalu akan ada penambahan kursi anggota DPR. Jadi saya kira dengan alasan bahwa jumlah penduduk kita yang semakin bertambah lalu perlu penambahan kursi anggota DPR, itu memang tidak logis lah ya, karena hampir pasti jumlah penduduk selalu bertambah dan undang-undang juga akan selalu direvisi. Lalu apakah DPR berani mengatakan sekarang ini bahwa setiap 5 tahun ada tambahan kursi karena penduduk juga akan selalu bertambah gitu ya. Silakan ditanggapi. Ya, tergantung memang pilihan kita pada akhirnya ya. Jadi belum final juga ya Pak ya? Ini kan opsi-opsi dimunculkan semua. Kalau di PKB-nya udah final kayaknya. Nah, kalau PKB kan 2 opsi juga. Opsi kalau misalnya ada penambahan, kita tidak mau opsi bagi PKB, tidak mau opsi penambahan anggota DPR itu ditinjau dari misalnya teori jantung. Ya, disesuaikan dengan jumlah penduduk atau disesuaikan dengan jumlah penduduk yang aktif atau disesuaikan dengan daftar pemilih tetap misalnya. Kita tidak mau tinjau itu. Malah kita ingin kalau ada penambahan jumlah anggota DPR itu, setuju kita dengan lengkap dengan evaluasi terhadap memungkinkan nggak penambahan ini menambah kinerja, itu oke, satu. Yang kedua adalah dalam rangka untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan daerah-daerah baru itu. Ya. Jadi begini, ketika diskusi di internal pansus itu berkenaan dengan upaya kita menarik semua jumlah penduduk itu kemudian didistribusikan rata, ya, hanya berdasarkan pada jumlah penduduk, teman-teman kita dari timur mulai protes, nggak bisa. Penyebaran penduduk kita tidak merata. Ya, kami di timur satu wilayah itu besar. Kalimantan Utara misalnya, luas wilayahnya lebih luas dari Pulau Jawa. Ya, nggak bisa kalau kami ini dihitung hanya dengan berdasarkan jumlah penduduk. Kalau hanya berdasarkan jumlah penduduk, maka Kalimantan Utara itu wajarnya hanya 2 anggota DPR-nya. Ya, nggak bisa memenuhi 3, bahkan mungkin 1 ya. Bahkan mungkin 1. Kalau 500.000 kan 1 ini. Kalau 1 kursi 500.000 rata semua penduduk, maka bisa 1. NTT juga seperti itu. NTT jumlah kabupatennya 22. Bayangkan satu anggota DPR-nya harus misalnya ke 22 kabupaten kota, dan itu pulau-pulau, laut, gelombang tinggi dan segala macam. Ini yang disampaikan oleh teman-teman itu, yang dari khususnya mewakili dari timur. Nah, sehingga kemudian ada usulan, bagaimana kalau menghitung jumlah anggota DPR yang ideal sekarang ini bukan saja dari jumlah penduduk, tetapi ditambah dengan faktor luasnya wilayah. Bahkan ada yang mengusulkan bagi daerah-daerah kaya misalnya. Nggak bisa. Kami harus dihitung juga sumbangan PDRB daerah terhadap PDRB nasional gitu. Itu harus dihitung karena kekayaan alam Papua, kekayaan alam Kaltim misalnya, kekayaan alam Riau yang selama ini diberikan kepada nasional untuk menghidupi seluruh negara kesatuan Republik Indonesia kemudian tidak dihitung. Ya, tidak dihitung, hanya menghitung luasnya pulau misalnya begitu. Nah, jadi faktor-faktor ini mari kita cari formula yang baik ya. Bisa atas nama mewakili 5 penduduk, tapi kerisauan teman-teman di wilayah timur tentang luasnya wilayah mereka itu juga harus diakomodir. Tentang daerah-daerah yang merasa kekayaan alam mereka ini dikeruk sedemikian rupa, tapi kemudian tidak terwakili aspirasinya di tingkat pusat, itu juga bisa diwakili aspirasi itu. Itu bagaimana caranya? Nah, formulasi itu kita kembalikan. Tapi kan politik tidak
bukanlah bisnis menyenangkan semua orang kan. Politik kan tidak dalam itu kan, Iya, pada akhirnya kita kan menciptakan kesejahteraan. pada akhirnya kita mengambil kesimpulan. Ya. Kalau nanti kesimpulannya itu nanti mengecewakan pihak yang lain, sementara menguntungkan yang pihak lain, ya itu sebuah keputusan yang akan diambil, konsekuensi. Ya tidak, misalnya ternyata praksi-praksi tetap 560 ya, akibat dari formapi yang kejar terus misalnya gitu ya, kita nggak berani naikkan anggota DPR misalnya. Ya mohon maaf, teman-teman yang Sulawesi Selatan harus terima, teman-teman di Kalimantan Timur harus terima, teman-teman yang di DKI harus terima, misalnya gitu. Tapi sebenarnya sesungguhnya konstelasinya sudah sampai mana nih? Ini siapa yang sudah Dominan. nempel sama siapa itu kan? Oh belum. Ini kan ya, ini baru tahap pertama kita. Tahap pertama untuk mendengarkan semua pendapat masyarakat, baik itu di media. Ya, teman-teman pansus setiap pagi oleh kesekjenan pansus itu dikirimkan semua berita, gitu ya. Siapapun yang berpendapat kita baca setiap pagi sebelum ngopi gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Mas Lukman dan Mbak Titi, Bung Lusius. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan wacana penambahan jumlah anggota Dewan dalam pemilu mendatang 2019. Saya akan ke Mbak Titi. Kalau nambah bisa nggak berbanding lurus dengan kinerja? Ya, pertama sebelum kita menambah, kita kan harus punya formula bagaimana kita nanti membagi daerah pemilihan. Jadi seharusnya penambahan itu berdasarkan artikulasi setelah kita menggunakan berbagai varian setelah kita menata dapil. Nah, yang sekarang itu kita belum punya. Jadi penataan dapil DPR kita itu menggunakan prinsip atau asas apa? Kan kalau menata dalam penentuan dapil itu harusnya ada asas misalnya integralitas wilayah dalam satu cakupan wilayah yang sama, lalu kesetaraan nilai suara. DPR itu adalah perwakilan politik, sementara DPD adalah perwakilan wilayah. Selama kita masih punya DPD, maka tidak boleh nanti daerah yang betul, daerah yang kecil mengatakan kami anggota DPD-nya sama dengan daerah yang daerah besar misalnya seperti Jabar. Kami anggotanya cuma 4, sementara Gorontalo juga 4. Karena itulah konsekuensi perwakilan wilayah. Jabar diuntungkan punya wakil DPR yang banyak dibandingkan Gorontalo yang cuma punya 3, karena DPR adalah perwakilan orang. Itulah kesetaraan nilai suara. Nah, bagaimana kalau misalnya wilayahnya terlalu luas sehingga tidak menjangkau problem representasi? Jadi Mbak Titi melihat bahwa sekarang ini proporsi itu belum pada betul, tepat, betul. Yang kita harus ya? lakukan adalah menata ulang. Karena yang kita hadapi adalah problem ketidakadilan representasi. Itu munculnya gimana tuh di awal? Karena ada ini problem tambal sulam. Jadi gini, Undang-undang lama tambal sulam. 2004 itu Papua mekar, jadi Papua Barat. Maka diambillah kursi Papua 3 diberikan pada Papua Barat. Karena kan orangnya Papua berkurang, diambil Papua Barat. Tapi prinsip itu tidak diberlakukan di 2009. 2009 Sulawesi Selatan mekar, jadi Sulawesi Barat. Alih-alih prinsip mengambil kursi jatahnya Sulbar dari Sulsel tidak dilakukan. Malah kita nambah kursi, 10 kursi gitu untuk menutupi. Nah, kalau ini kita lakukan lagi di 2019 ini, maka sesungguhnya kita tidak menyelesaikan problem kesetaraan nilai suara itu. Kalau kita kasih nih misalnya ke Papua kita kasih 3, lalu ke Kepri kita kasih 1, lalu ke Kaltara kita kasih 3, kan tetap saja Sulsel akan mengalami yang namanya over representation. Lalu kemudian Banten dan DKI Jakarta akan mengalami under representation. Itu nggak selesai masalahnya. Jadi selesaikan masalahnya, memang dapil kita harus ditata ulang. Jadi cara kita mendistribusikan ke provinsi itu harus ditata. Kalau problem representasi misalnya daerah kaya bagaimana dengan daerah yang tidak kaya. Ini sekali lagi berkaitan dengan kualitas perwakilan yang kita punya. Kalaupun kita menambah tapi kualitas cara dia mewakili itu tidak semakin meningkat. Misalnya satu Pak Lukman bisa mewakili Kepri mewakili Riau dengan sangat baik. Tapi kalau 10 orang
tidak setara dengan kapasitasnya Pak Lukman, nggak akan pernah bicara soal kualitas representasi. Jadi ada satu bicara soal orang, satu lagi bicara soal jumlah, ini nggak ketemu gitu. Nah, kalau misalnya begitu yang dibenahi adalah proporsinya. Betul. Ikhlas nggak kira-kira pertanyaannya kemudian daerah-daerah yang kemudian mungkin akan diambil jatahnya? Karena ada daerah lain yang terzalimi sejak lama. Kepri itu dari sisi komposisi mereka terzalimi. Seharusnya mereka dapat 4, mereka cuma dapat 3. Lalu kemudian daerah seperti DKI mereka bisa dapat 2 lagi, mereka hanya dapat seperti posisi sekarang. Jadi apa yang terjadi kalau mereka pun dikurangi, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan manfaat over representation sejak lama begitu. Kita mengembalikan keadilan itu kepada daerah yang memang sebenarnya berhak. Lagi pula distribusi kursi itu tidak akan hilang karena Enggak, kita kan enak nih ngomong di atas meja seperti ini kan enak nih. Tapi kemudian apakah itu implementatif dilaksanakan? Jangan-jangan bukannya kita ngurangin malah akhirnya nambah gitu loh. Nah itu justru makanya kita benahi dulu parameter, prinsip dan asas kita di dalam menata dapil ini tidak pernah muncul begitu. Selama ini alokasi kursi DPR itu hanya refleksi dari lampiran undang-undang yang tata cara kita menata itu tidak jelas gitu. Kita sekedar melanjutkan masalah lama yang tidak Sebenarnya kita ada itu selesaikan. yang fraksi yang mengusulkan dimnya ya, yang menurut saya progresif juga mengatasi permintaan-permintaan seperti itu soal mengakomodir kepentingan luasnya wilayah, kepentingan PDRB gitu. Misalnya kita belajar dengan Hongaria misalnya ya. Jadi di samping faktor jumlah penduduk ditambah 8% itu faktor luas wilayah. Nah, rumusan-rumusan ini yang sebenarnya harus kita tawarkan sehingga kemudian menjawab, tapi tetap harus adil, harus ditarik lagi ke atas semua, diulang lagi, harus Kesetaraan nilai suara itu. Iya, harus ditarik lagi supaya ya konsepnya relokasi memang. Anda melihat sekali lagi nih soal proporsi ini, efektif nggak sih itu sebenarnya hitung-hitungan itu? Ya, saya kira sih begini yang paling Sejauh ini yang inflatif misalnya, daerah yang inflatif itu lebih baik nggak sih direpresentasi oleh jumlah orang yang lebih banyak misalnya? itu dia masalahnya tadi Iya. seperti yang saya katakan itu sebenarnya bicara soal DPR sebagai representasi rakyat itu selesai di saat pemilu itu sebenarnya gitu ya. Jadi selanjutnya kemudian partai yang bergerak gitu. Jadi tidak ada hubungan langsung lagi antara anggota DPR misalnya dengan dapilnya gitu ya. Tapi Karena efektif semuanya- loh, Sulawesi Selatan efektif loh. Apa? APBN-nya banyak ke sana. Ya, tapi kan Jumlah berarti- anggotanya banyak, APBN banyak ke sana. Itu Efektif loh itu. tidak bisa jadi satu acuan untuk seluruh Indonesia kan berarti kan. Tapi kan yang paling penting buat saya itu mestinya pembahasan undang-undang pemilu sekarang karena sudah ada perubahan misalnya menyatukan undang-undang pemilu itu dalam satu paket atau dalam satu kitab undang-undang. Mestinya memang serius kemudian dan tidak dikejar oleh waktu gitu. Sekarang kan kesannya DPR ini akan membahas undang-undang politik itu dengan isu-isu krusial dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena mengejar kemudian tahapan pemilu yang sudah ada di depan mata. Tidak bisa kemudian diharapkan Targetnya ada kapan sih? 28 April selesai paripurna. Iya, tidak bisa diharapkan kemudian ada diskusi yang mendalam soal sistem. Padahal kita ingin sebenarnya dengan pemilu serentak 2019 harus ada undang-undang yang kemudian bisa Lebih berlaku canggih. dan menjamin gitu pelaksanaan pemilu beberapa kali ke depan. Tapi kalau lihat dim yang diserahkan fraksi-fraksi saya optimis ya, karena apa? Kejar waktunya. Ya artinya begini, begitu isu tentang revisi undang-undang pemilu, isu tentang kodifikasi, ini teman-teman NGO, LSM luar biasa masuk ke fraksi-fraksi itu. Yang memberikan pencerahan, memberikan apa, makan bukan saja soal filosofis, sampai kepada matematika pemilu juga itu di-influen lah oleh teman-teman NGO. Saya kira kalau melihat materi-materi yang diserahkan oleh fraksi-fraksi dalam dimnya, saya optimis. Tapi pertanyaan saya sama, apa namanya, seberapa yakin kita orang yang jumlahnya banyak lebih efektif, sementara orangnya yang sedikit tidak efektif? Kalau saya melihat sih tidak ada hubungan langsung. Nah, iya, Ya, tidak ada makanya. hubungan langsung. Betul. Artinya meningkatkan kualitas DPR itu bukan dengan memperbaiki undang pemilu ini. Ya. Meningkatkan kualitas DPR itu pada undang-undang yang lain, pada pendekatan yang lain. Misalnya dengan undang-undang MD3 diperbaiki, ya. Ditata kembali sistem kinerja internal DPR itu seperti apa sehingga tidak membuang banyak waktu, tidak membuang banyak uang. Keputusan yang diambil juga itu representatif, hubungan antara
anggota DPR dan konstituennya juga ditata kembali dalam Undang-Undang MP3, itu hal yang berbeda. Tetapi kalau dari sisi misalnya tadi jumlah anggota Sulawesi Selatan 24 orang, efektif mereka APBN banyak masuk, Sumatera Barat over representasi juga kan, efektif banyak uang masuk ke sana. Karena diaspora Ukurannya masa uang sih, Mas? Enggak. Ya, Karena ini coba ke daerah diaspora yang ditanya oleh Sumatera Barat masyarakat. dan diaspora Sulawesi Selatan juga banyak. Jadi kadang-kadang suara-suara daerah itu tidak hanya Mas Vito, diwakili oleh coba orang-orang kita di sana gitu. reses ke bawah, yang ditanya oleh masyarakat itu, Pak, bawa apa Pak untuk daerah kita? APBN kita meningkat enggak Pak? Jadi memang daerah sendiri begitu pragmatis menilai kinerja dari anggota dewan. Enggak pernah misalnya masyarakat kita tanya Kualitas berapa kali muncul di koran misalnya, di media, berapa undang-undang, konsep undang-undang yang bisa usulan dari anggota ini, enggak, tapi berapa APBN yang dibawa. Gubernur tanyanya berapa APBN yang dibawa, bupati tanya berapa APBN yang dibawa gitu loh. Dan itu sehat. Iya, itu makanya kan kemudian kalau DPR itu representasi dari political representation, representasi orang, berarti kalau memang orang slotnya banyak di sana, maka anggaran banyak ke sana juga wajar begitu. Tinggal kemudian yang harus kita perhatikan betul, kita dalam mengambil keputusan ini membawa konsekuensi yang sangat besar. Konsekuensi kepada beban negara. Beban negara yang harus ditanggung tidak berhenti hanya dengan menambah 10 atau 15. Ada dampak ikutan berikutnya. Yang kedua adalah problem realnya itu adalah ketidaksetaraan pembagian kursi sejak awal. Jadi kalau kita sekedar menambah dan mendistribusikan menutupi daerah-daerah yang kita anggap mendapat perlakuan tidak adil, tapi ketidakadilan itu sendiri tidak terselesaikan. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau menurut kami bagaimana dengan 560 ini kita realokasi ulang berdasarkan prinsip-prinsip yang adil. Jadi kalau misalnya nanti ada kekhawatiran Sulawesi Selatan tidak mau, Sumatera Barat tidak mau, bayangkan perasaan orang-orang di daerah lain yang mengalami ketidakadilan selama ini. Termasuk kita juga apresiasi ya, kita luar biasa. Saya membayangkan ada demo besar-besaran di daerah-daerah untuk mengusung jumlah orang yang ditambah, terus pada akhirnya kita tidak punya pilihan selain menambah. Kira-kira begitu Pansus bilang. Karena ini tuntutan masyarakat, akhirnya kita harus tambah. Tapi nanti jadi makanya Mas Vito, kita kan ini minggu depan kita ke NTT, kita ke Kepri, dan kita ke Sulawesi Selatan. Kita pengen tanya, kalau mereka oke, ya udah. Nggak tambah anggota. Pasti mereka bilang atur aja deh, yang penting APBN-nya banyak sini. Kami akan kembali sesaat lagi tetap dalam menentukan APBN juga dirumuskan di MD3. Ya. Tidak mulus ya, walaupun mungkin tidak relevan dengan pembicaraan kita. Tapi kok saya berpikir gini, kok kita ngomongin kuantitas ya, kita belum ngomongin kualitas gitu. Nah, sebenarnya saya mudah sekali membaca kenapa DPR kemudian memunculkan begitu banyak angka dan begitu banyak varian, tapi semuanya ujung-ujungnya angka gitu ya. Pembahasan undang-undang pemilu itu selalu diakhiri dengan lobby-lobby yang sangat-sangat serius dan di ruang tertutup ya. Saya sudah berapa kali memantau pembahasan undang-undang pemilu dan saya pernah bahkan dimarahi oleh Ketua Pansus Undang-Undang Pemilu karena berkomentar di bukan ketua ini ya? Bukan yang sekarang. Temannya, kalau ini temannya Lusius. Karena mengupdate status ya, mengkritik kerja mereka yang menyelesaikan pembahasan undang-undang pemilu itu justru di ruang tertutup bersama pimpinan partai, bersama dengan utusan pemerintah. Jadi sebenarnya juga debat-debat yang dilakukan oleh anggota Pansus kalau dia bukan petinggi partai, sebenarnya itu sama seperti debat yang kita lakukan sekarang ini, debat yang dilakukan oleh teman-teman LSM di luar sana. Jadi tidak punya banyak arti ketika kemudian nanti dalam satu malam angka-angka itu semuanya ditukar guling di dalam satu ruangan tertutup antara fraksi-fraksi, partai-partai dan juga pemerintah gitu ya. Jadi sebagai gagasan saya kira ini penting untuk tetap kita lakukan gitu diskusi-diskusi ini. Tapi saya kira memang akhirnya nanti ini akan diputuskan ketika angka-angka ini muncul, siapa mengusulkan berapa. Itulah lalu itu objek untuk digoreng. Gitu, untuk digoreng gitu ya. Jadi ini sangat mudah untuk ditebak gitu akhirnya. Jadi kita mau bicara soal penambahan atau pengurangan juga nanti di malam terakhir itu puncaknya. Tapi untuk saya sih yang paling penting itu pembahasan undang-undang pemilu itu
hampir setiap periode itu selalu diubah gitu ya. Tapi DPR kemudian tidak pernah punya concern untuk serius kemudian membahas soal sistem yang kira-kira bisa menjamin pemilu kita ini tidak setiap saat menghidangkan sesuatu yang baru di pemilih gitu. Misalnya mencoblos kemudian nanti melingkari atau apa segala macam. Jadi setiap 5 tahun pemilih itu selalu disuguhkan dengan hal-hal baru terkait dengan pemilu. Sekali lagi pertanyaan saya soal kualitas. Ini kita kan juga mau berharap lebih lah, misalnya anggota DPR, calon anggota DPR minimal S2 misalnya gitu. Atau hafiz Quran misalnya, atau apalah gitu loh yang kualitas itu loh, kategori yang KUA itu nggak pernah muncul. Yang muncul malah sekarang KUAN. Ya kalau dalam draft pemerintah syarat anggota DPR masih tamat SMA. Ya. Dalam tim fraksi-fraksi ada yang mengusulkan S1 ya, dengan berbagai pertimbangan. Ya. Banyak nggak pertimbangan untuk naik menjadi S1 sama seperti Mas Vito tadi. Ya, bilang ini harus ditingkatkan kualitasnya. Ya. Sementara yang menyatakan tetap tamat SMA dengan alasan yang kuat juga menyatakan bahwa DPR itu pemimpin, derajat kepemimpinan seorang itu tidak bisa dilihat dari pendidikannya. Kita punya presiden misalnya Ibu Mega ya tidak tamat sarjana, tamat SMA tapi bisa memimpin menjadi presiden Indonesia misalnya. Jadi semua pertimbangan itu kita juga gara-gara undang-undang kalau nggak salah. Kenyataannya semakin berkurang gitu yang tamat SMA dan yang sekarang ini saja sudah hampir S1 semua gitu ya. Nah, sekarang, tapi juga kan kinerja makanya tidak kan banyak tidak berbanding lurus kan, tidak berbanding lurus. Undang-undang yang selalu berubah itu membuat partai kemudian tidak punya waktu untuk menyiapkan kadernya. Kalau soal perubahan undang-undang yang sekarang ini kita juga nggak pengen ya setiap 5 tahun berubah undang-undang. Tapi ini kan ada konsekuensi logis dari keputusan MK nomor 13 tahun 2016. Ya kalau nggak ada keputusan ini ya kita fine aja, lanjut aja dulu. Ya, mungkin salah satu tambahannya karena kenapa misalnya ikatan antara partai dengan anggota DPR itu menjadi rentan karena kita tidak menemukan momen untuk mengajukan betul-betul kader. Makanya kemudian di dalam usulan kami mengusulkan agar seseorang yang diusung sebagai calon itu minimal sudah menjadi kader partai politik 1 tahun sebelum masa pencalonan dilakukan. Jadi 1 tahun sebelum masa pencalonan dan sampai hari pemungutan suara itu kurang lebih 2,5 tahun. Di sana ada momen interaksi antara si calon ada tuh selebriti dadakan yang tiba-tiba. Iya, harus ikut latihan dulu dong sama Pak. Usulan Perludem itu bagus ya untuk mengatasi ya ada sebagian misalnya menjamin kualitas kader yang baik itu melalui pendekatan pemilu tertutup, proporsional tertutup. Tapi Mbak Titi bagus itu pendekatannya tidak dari pemilu tertutup, tetap terbuka. Tapi syarat calon itu harus ditarik ke belakang, ya jangan PKB ya jangan dibikin tertutup. Kalau kita clear di terbuka, ya kalau kita clear tadi syaratnya Mbak Titi. Dan kalau kita juga rekrutmen tidak terbatas, kita banyak. Kembali ke soal ini tadi ya, kursi ditambah kinerja membaik itu sebenarnya itu 2 varian yang berbeda. Karena nggak ada hubungan? Nggak ada hubungan. Karena yang sekarang saja 560, kalau itu didistribusikan dengan baik, realokasi dengan baik, sebenarnya 560 ini yang kita tagih kinerjanya begitu. Sekarang publik pasti akan disentuh dong sensitivitasnya ketika bertanya soal problem representasi dan dijawab dengan menambah calon gitu, menambah anggota DPR. Jadi yang lebih baik DPR hadir dengan tawaran bahwa kita punya problem ketidakadilan distribusi kursi. Itu yang kita tata, ketimbang kemudian datang dengan solusi menambah kursi. 560 itu sebenarnya angka yang moderat begitu. Kita sudah mengalami penambahan sangat jauh dari era tahun 99. Nah itu sebenarnya dari sekarang ini pembicaraannya lebih banyak yang mengemuka nambah atau memperbaiki formula? Nambah kali ya? Ya 50-50 lah. 50-50 lah. Nanti itu karena kita belum berdebat ini ya, kita belum forum debat, forum menjelaskan alasan masing-masing itu belum kita buka, kita baru menerima masukan dari semua pihak. Tapi kalau nambah jatah memang durian runtuh buat partai ya? Ya, enggak juga. Sebagian partai tidak diuntungkan. Misalnya kalau penambah KEPRI, PKB tidak diuntungkan. Ya. Sampai tambah 2 pun PKB kan partai kecil di KEPRI. Ya. Kan minimal. Di Kaltara PKB tidak diuntungkan. Tapi kan di Jawa Timur lumayan lah. Jawa Timur tidak termasuk spek. Nggak nambah. Jawa Timur nggak masuk spek itu.
Tapi ada peluang kemudian bertambah juga jumlah fraksi kan, itu yang kemudian bisa mendapatkan atau memberikan keuntungan untuk partai atau fraksi gitu kan. Dengan tambahnya jumlah anggota DPR secara keseluruhan. Jadi peluang partai juga untuk menempatkan lebih banyak anggotanya itu tinggi kalau dia mendapatkan suara signifikan waktu pemilu gitu ya. Gitu. Oke, baik Bapak, Ibu terima kasih atas waktunya. Kita lihat saja ini masih dalam taraf pembahasan. Menerima masukan baru. Belum Kita ada daftar mulai- inventarisir masalah. Sudah, DIM sudah terkumpul sebanyak 2.885. Oke, pertanyaan saya dari 10 fraksi yang setuju penambahan berapa fraksi? Belum kita bisa pantau itu. Yang Ya, sudah dia baru mengucapkannya itu di media itu ya PKB dengan Nasdem. Iya. Baru PKB dengan Nasdem. Iya, iya. Yang lain belum, masih mikir-mikir yang lain. Itu bisa logis sekali, ini partai yang masih menengah, satunya masih kecil gitu ya. Lalu kemudian menginginkan atau bermimpi misalnya bisa menjadi partai besar gitu di pemilu 2019. Sehingga kalau ada sekarang dorong jumlah anggota bertambah itu menguntungkan betul tuh ya. Baiklah. Hitungan matematis. Mbak Titi akan pantau terus ini ya? Gerindra juga ngomong soal itu. Iya, P3 juga mengusulkan ditambah ya. Kemudian Partai besar pasti enggak ya? Golkar juga minta tambah ya. Golkar berkepentingan Berkepentingan tidak mengurangi Sulawesi Selatan. Ini clear ya. Golkar berkepentingan tidak mengurangi Sulawesi Selatan. Kalau kita kepentingannya sebagai publik, pertama pemilu 2019 jadi taruhannya. Kita ingin pemilu 2019 pemilu serentak pertama memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan presiden secara bersamaan. Itu merupakan momen untuk membuktikan kita melampaui masa transisi. Masa-masa konsolidasi demokrasi kita itu semakin kokoh di 2019. Yang kedua adalah jangan melupakan problem pemilu akut kita yang kita sering sisihkan, yaitu soal keadilan pemilu, penegakan hukum. Itu biasanya selalu dapat di ujung tuh pembahasannya, karena kita sibuk membahas isu-isu ini. Jadi mudah-mudahan Pak Lukman Edy di bawah kepemimpinannya yang sejak awal memang banyak melakukan terobosan-terobosan juga ingat betul tantangan kita di 2019 dan juga harapan publik politik uang itu menjadi tidak ada. Uang sewa perahu yang begitu-gituan tidak ada lagi. Penegakan hukum betul-betul memberikan efek jera bagi setiap pelanggaran. Jadi ini yang jangan sampai terlewat. Ada komitmen itu. Hal-hal yang baik dalam undang-undang pilkada kita sadur nanti untuk masuk dalam undang-undang pemilu. Ya, tinggal kita evaluasi apakah kemarin di undang-undang pilkada itu soal semangat anti monopolitiknya sudah cukup, ya sudah cukup kuat. Kita ambil atau ada penambahan-penambahan. Misalnya kemudian peningkatan kewenangan Bawaslu apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini kan proses ini separuhnya itu sudah kita selesaikan di undang-undang pilkada, Mbak. Oh iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kita lihat dan kita pantau bersama. Apa saja yang dilakukan 3 pasangan calon pimpinan Jakarta dalam kampanyenya hari ini? 3 produser lapangan CNN Indonesia akan merangkumnya untuk Anda sesaat lagi.